Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Jami' Al-Falah Bapak Haji Muhammad, juga staf yang memang selalu mendampingi beliau, ya. Tapi kemanapun ketua pergi, ya beliau juga harus mengikuti, begitu ya, ya. Ada waktunya berpisah, ya. Seluruh remaja Irma, pengurusnya, dan tanpa menyebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada beliau-beliau. Sebelum kita membahas materi yang saya nukil dari kitab Ramadan yang dikarang oleh Abuya almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Abdurrahman Nawi, mungkin ada baiknya kita memulai dengan membacakan Ummul Quran suratul Fatihah, yang mana Fatihah ini kita hadiahkan untuk seluruh guru-guru kita yang mungkin telah Allah Ta'ala panggil terlebih dahulu. Semoga dengan keberkahan suratul Fatihah ini Allah Ta'ala ampuni segala dosa dan kekhilafan mereka, Allah Ta'ala luaskan kubur mereka, dan Allah Ta'ala jadikan kubur mereka raudhah min riyadhil jannah. Dan Fatihah ini pula kita dedikasikan untuk guru-guru kita yang masih Allah Ta'ala berikan panjang umur. Semoga dengan keberkahan suratul Fatihah ini Allah Ta'ala naungi kehidupannya dengan penuh cucuran rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi barakatihi wa 'ulumihi wa bikum fid dharain amin. Qala radhiyallahu an rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa sabbit lisani wa qalbi bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munhu wa rusukh wa salahal jasadi war ruh. Qala radhiyallahu an. Jemaah sekalian yang Anda hormati, mungkin Qiyamul Lail kita ini berbeda dengan Qiyamul Lail di tempat-tempat yang lain, ya. Biasanya, umumnya Qiyamul Lail itu dilaksanakan, ya, memang malam hari, dan biasanya didahului dengan berbagai macam sholat. Yang kedua, umumnya bukan pemberi materi, tapi muhasabah. Umumnya di dalam muhasabah tersebut diceritakan ataupun diberikan satu pemahaman tausiah agama yang pada akhirnya atau ujung-ujungnya itu biasanya ditutupi dengan kesedihan tentang orang tua, ya. Memang beberapa waktu yang lalu, ya, panitia datang kepada saya, ini mau bagaimana bentuknya? Kalau muhasabah, saya katakan muka-muka model ente sih nggak kena. Iya, di masjid cerita orang pulang udah aja. Ya, jadi bukan tidak bermanfaat, bukan tidak membekas, tapi pasti ada bekas atau ada ingatan apa yang disampaikan oleh seseorang tersebut.
Tapi apakah itu langsung masuk ke dalam relung hati dan bisa merubah diri kita sendiri kepada kedua orang tua? Memang kalau hari raya mendekati, hari raya ini luar biasa. Rata-rata penceramah ya, itu memberikan satu gambaran atau satu pelajaran agar kita ingat kepada kedua orang tua gitu. Ya. Diajak kita untuk merenung, diajak kita untuk bermuhasabah, diajak kita untuk berintrospeksi diri. Yang jadi pertanyaan setelah itu bagaimana? Apakah hasil dari muhasabah yang disampaikan tersebut ya, betul-betul membekas di hati kita atau tidak? Sehari dua hari mungkin dengan orang tua yang masih ada, yang mendampingi kita sampai dengan saat ini, ya kita ikuti karena kita masih teringat atau terngiang dalam ingatan kita tentang apa yang disampaikan pada acara Qiyamul Lail tersebut. Lebih 3 hari sudah selesai. Ketika seorang ibu meminta tolong kepada kita sebagai anaknya, tolong beliin beras, dulu capek. Padahal ketika acara Qiyamul Lail tersebut seolah-olah menyesali apa yang menjadi perbuatannya. Ya. Jadi jangan sampai apa yang disampaikan oleh si pemateri tersebut itu menjadi sia-sia. Makanya saya sampaikan, udah kita belajar, kita membahas tentang permasalahan Ramadan. Ya. Baik, karena memang sudah memegang fotokopiannya, ya. Kita mulai dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Selalu tuh, ya. Dikatakan berkali-kali, Anda sampaikan, apapun pekerjaan rutinitas yang akan kita lakukan, hendaklah kita dahului dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim agar mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala setiap aktivitas yang kita lakukan. Kita ucapkan tuh Bismillahirrahmanirrahim, ingin berangkat kerja, ya. Kita Bismillahirrahmanirrahim, yang punya motor berangkat kerja naik motor ketika ingin menselah tuh, ya, menyalakan motor dengan starter Bismillahirrahmanirrahim. Karena kita nggak tahu di jalan itu seperti apa. Kita sudah hati-hati, tapi terkadang ada mobil, kendaraan yang lain yang tidak berhati-hati. Kalau kita memulai dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kita yakinkan bahwa di dalam aktivitas yang kita lakukan itu ada perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa setiap memulai aktivitas yang akan kita jalani, hendaklah itu kita dahulukan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Syiamu syahri Ramadan, permasalahan yang ada di bulan suci Ramadan. Puasa di dalam anggapan syar'i, anggapan itu pandangan. Apa sih pandangan dalam agama? Puasa itu imsakun anil mufattiri ala wajhin maksusin, menahan diri dari segala yang membatalkan atas jalan yang ditentukan. Puasa itu menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa banyak. Makan, minum, ya. Muntah dengan sengaja, lantas keluar mani dengan sengaja, ya. Itu yang membatalkan puasanya. Tapi ada yang membatalkan pahala puasanya, ada. Dari pagi sampai dengan sore dia berpuasa menahan lapar dan haus, tapi tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibarat orang kerja nggak dapat gaji, capek ya. Udah keluar keringat, tapi nggak digaji, nggak dibayar. Sia-sia tenaga yang sudah dikeluarkan. Puasa begitu juga. Walaupun dia bisa menahan lapar dan haus,
tapi ternyata tidak mendapatkan nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dan apa penyebabnya? Salah satu di antaranya ghibah, ngomongin orang, gosip. Ya. Ghibah enggak juga berlaku untuk perempuan, tapi laki-laki. Wow, kadang laki-laki lebih parah ghibahnya. Ya. Karena terkadang laki-laki itu ghibahnya itu dibarengi dengan emosi. Kalau wanita bukan dengan emosi, tapi dengan iri hati biasanya. Tapi kalau laki-laki di sini sih sampai perempuan di sini kayaknya kayaknya sih enggak. Ya. Ya. Salah satu di antaranya ghibah, ngomongin orang. Ya. Lagi terawih enak-enak, selesai pulang terawih, tadi lo lihat ya di sebelah lo. Kenapa? Perasaan kalau gue perhatiin mau kenanya dari tahun kemarin itu wajib yang dipakai. Ya udah biarin, ngapa sih? Repot amat. Nggak pernah ganti-ganti. Bukannya ganti, udah bau, udah banyak kotoran itu mau kena. Lisannya luar biasa, memang lidah tak bertulang. Jadi hati-hati ketika kita melakukan ibadah puasa Ramadan tapi nggak mendapatkan nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya itu. Yang lidah itu sangat tajam, tajamnya lebih dari pedang. Kan gitu kan? Ya. Bicaralah macam-macam, asal jangan ngomongin orang. Gitu, ya. Habis disuruh sih sakarnya, ntar malam nyanyi masjid. Kadang-kadang requestnya ada-ada aja. Jadi jangan sampai pahala puasa itu kita tidak mendapatkan. Apalagi memandang dengan syahwat, laki-laki, perempuan, hati-hati yang bukan muhrim. Ya. Lisan kita jangan sampai keluar kata-kata yang tidak pantas. Ya. Masih pagi, biasanya kan kalau bulan Ramadan tuh rajin jalan pagi. Di luar bulan Ramadan kan susah, tapi kalau bulan Ramadan rajin jalan pagi. Ya. Ada melihat sepasang jalan laki sama cewek, nyolek temennya, lihat itu. Apaan itu cewek cowok jalan? Iya ceweknya cakep ya. Lu lihat deh lakinya. Iya. Kayak pantat dandang hitam banget. Yo, pagi-pagi matahari belum keluar, pahala udah kagak didapat coba. Ya. Pantasnya tuh cewek sama gue itu. Wah. Ya. Hati-hati. Jadi puasa dalam pandangan agama, dalam syariat agama menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan. Lantas, apa sih dalil puasa Ramadan? Akhir-akhir ini kan banyak beberapa faham ketika ditanyakan atau kita berkelakuan sesuatu, beribadah, ditanya, ente bisa sholat seperti itu, emang ada dalilnya? Ente bisa melakukan hal seperti itu, emang ada dalilnya? Emang Rasulullah bikin seperti itu? Emang ini, emang itu? Coba dong mana dalilnya? Dalil puasa Ramadan adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kita hafal itu surah. Kita hafal benar. Kita hafal bahwa ditujukan untuk orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa.
Allah Ta'ala enggak memanggil ya ayyuhal muslimun, wahai orang-orang Islam, enggak. Karena Islam belum tentu dia memiliki iman. Muslim belum tentu mukmin, tapi mukmin sudah pasti muslim. Makanya Allah Ta'ala menyeru ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, karena orang-orang yang beriman yang akan bisa menjalankan kewajiban tersebut. Kalau tidak didasari dengan iman, nggak bakalan bisa. Kita lihat di luar sana ketika Ramadan, yang ngerokok, yang makan di warteg, emang siapa itu? Saudara-saudara kita, agamanya Islam, tapi dia nggak menjadi salah satu yang dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa? Ya ayyuhalladzina amanu. Di rumah nyaur, ikut. Perempuannya hati-hati nih, asal mau lebaran aja kan biasanya ke mall, belanja siang ke Tamsit, Kalibata City, PGC, wah mall-mall nih, ya. Siang-siang belanja, nyari baju, orang penuh, aus, keringetan, temen deh. Mokel ya? Enggak, kan puasa. Enggak ada yang lihat ini, enggak ada yang kenal. Kalau perempuan masih bisa beralasan, lagi datang bulan. Tapi kalau orang laki enggak puasa, badan seger, tapi dia nggak berpuasa, oh hati-hati, hati-hati. Orang yang memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang akan bisa menjalankan perintah Allah Taala. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Apakah hanya kepada umat Rasulullah? Enggak. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana Allah Ta'ala wajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Sejak zaman para nabi dan rasul sebelum Rasulullah diwajibkan berpuasa. Tujuannya apa? Agar kalian menjadi orang yang memiliki nilai takwa kepada Allah Ta'ala. Takwa itu adanya di dalam hati. Takwa itu apa sih takwa? Ya. Takwa. Ya. Jadi takwa itu adanya di dalam hati. At-taqwa hahuna, kata Rasulullah sambil nepuk-nepuk dadanya 3 kali. Ketakwaan itu adanya di dalam hati. Belum tentu orang yang berpakaian seperti ini, pakai jubah, pakai igel, itu orang yang baik, orang yang mulia. Belum tentu. Atau wanita yang cadarnya sampai ngengser ke tanah, itu dia orang yang baik atau solehah. Belum tentu juga. Belum tentu. Aneh pernah kerja di Saudi, ya, di mana memang wanita-wanitanya itu kan tertutup rapi, pakai cadar. Ya. Ketika mereka pergi, kebetulan pas pulang, transitlah di salah satu bandara besar di Doha, Qatar. Itu perempuan-perempuan Arab yang pakaiannya gamis hitam tuh, sampai dia pakai cadar, itu rame-rame ke toilet. Ngapain? Ketika keluar udah pakai lepis. Coba. Jadi dalamnya udah siap. Luar biasa. Hati-hati. Apalagi sekarang, sudah mendekati kiamat. Salah satu kota Saudi sudah ada yang namanya kehidupan malam. Diadakan konser. Wah, luar biasa udah. Kerjaan Amerika. Yang kerok. Itu beberapa hal
yang pada akhirnya terkikis keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas dalilnya seperti apa lagi? Tidak hanya dari Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya, tapi ada sabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Buniyal Islam ala khamsin." Islam ini dibangun oleh 5 hal. Ibarat bangunan, ada semen, ada batanya, ada pasirnya, ada campuran airnya, kadang ada pengerasnya. Kalau tanpa itu semua, cuman pasir doang, nggak pakai semen, nggak nempel. Nggak pakai air, pasir, semen, nggak pakai air, nggak nempel. Semua itu berhubungan, sama halnya dengan Islam ini dibangun dengan 5 hal. Apa? Syahadatu alla ilaha illallah, syahadat, wa anna Muhammadar Rasulullah, syahadatain atau 2 kalimat syahadat. Itu pondasi pertama. Ingat, kalau memang ada yang ditanya kapan sih ente masuk Islam, Ane udah sampaikan tuh. Ya. Kapan kita masuk Islam? Kapan ente bersyahadat? Ketika nikah lah. Berarti sebelum nikah nggak syahadat dong. Dalam sholat kita membaca 5 waktu. Ketika kita terlahir ke alam dunia ini, orang tua kita beragama Islam, maka kita pasti mengikuti paham atau agama yang orang tua kita anut. Dan kapan bersyahadatnya? Ketika kita ditiupkan ruh di dalam rahim ibu kita, Allah Ta'ala sudah bertanya kepada ruh kita, "Hai ruh, saksikan olehmu bahwa aku adalah Tuhan." Syahadat. Yang kedua, wa iqamis shalah. Yang kedua, menunaikan ataupun menjalani ibadah sholat 5 waktu. 5 waktu. Jangan sampai kita melewatkan atau melupakan kewajiban kita yang tersebut. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Saat kalau lupa bagaimana? Qadha. Karena itu merupakan kewajiban kita. Salat yang kita tunaikan, yang kita dirikan, yang kita jalani, itu akan merubah kehidupan kita. Tentu salatnya pun berdasarkan ilmu, bukan hanya tunggang-tungging, nggak berdasarkan ilmu. Wa itaiz zakat, dan menunaikan zakat. Di bulan suci Ramadan kewajiban kita. Saat saya masih punya orang tua, tapi saya kerja, saya udah dapat penghasilan, ini gimana Ustaz? Tunaikan kewajiban itu untuk diri kita. Walaupun orang tua itu masih ada, tapi kita sudah mendapatkan sesuatu hasil berupa materi dari pekerjaan kita. Jangan lagi orang tua. Kalau kita sudah mendapatkan pekerjaan, sudah ada kewajiban kita untuk mengeluarkan zakat. Tidak hanya zakat fitrah, kalau memang ada rezeki yang Allah Ta'ala titipkan kepada kita lebih, keluarkan tuh sesuai dengan apa yang kita mampu. Apalagi di bulan Ramadan, sedekah, infak, memberikan kepada anak yatim, ya, memberikan kepada orang-orang yang memang membutuhkan, fuqara wal masakin. Berikan itu. Jangan sampai harta yang kita punya, padahal itu semua adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita nggak kembalikan lagi kepada Allah. Hati-hati. Jangan beranggapan gue kalau nggak kerja nggak dapat duit. Sekarang gue kerja, gue dapat duit ya karena gue kerja. Enggak seperti itu. Semua itu ada campur tangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukti kita bakti kepada Allah Ta'ala, kembalikan semuanya itu kepada Allah Ta'ala. Jangan lupa sedekah, memberi makan,
Kalau memang di masjid ini ada yang namanya takjil, berbuka puasa, berikan itu apa yang kita mampu. Oh, yang buka puasa di masjid ada 5 orang, beliin semua 5. Oh, yang buka puasa di masjid ada 10 orang, beliin bakwan 20. Jadi sarang 2, jangan atu-atu. Orangnya 10, beli bakwan 5, nah berebut. Potek. Giliran tinggal 1 bingung. Biasanya kan kalau makanan kalau ditinggal 1 pada yang kelihatan. Lo kepengen. Akhirnya nggak ada yang makan. Mau ngambilnya malu. Zakat. Yang kelima wasaumu Ramadan wal hajj. 4 kelima ya, puasa di bulan suci Ramadan dan pergi haji jika mampu. Berpuasa di bulan Ramadan, jadikan puasa tahun ini adalah puasa yang terbaik buat diri kita. Di antara sekian yang hadir nih, kira-kira kalau puasa sih insya Allah deh, ya, insya Allah lancar. Tarawih ada yang bolong? Ada yang bolong tarawih? Kalau bisa jangan, kerjakan di rumah. Ada yang udah hatam 2-3 kali secara pribadi nih, bukan rame-rame. Yang hadir nih, udah ada yang hatam sekali? Belum? 2 kali? Paman, kalau paman Pak 3 kali biasanya. Insya Allah, dulu 3 kali jadi hatam sekali gitu. Tuh, betul itu luar biasa. Kalau ada namanya hatam. Tuh. Masa yang muda kalah sama yang tua, semangatnya. Enggak nyombong, enggak lagu. Menjadi contoh buat yang muda agar termotivasi. Dia orang tua masa bisa? Kok gue yang banyak waktu luangnya kok nggak bisa sih? Harus ada semangat, harus ada motivasi dari seseorang, siapapun itu, apalagi yang usianya mungkin sudah kita anggap sebagai seorang kakek, tapi masih mampu. Kita yang muda, waduh, terlalu banyak kesibukan yang kalau orang Betawi bilang nggak pugu lagu. Tahu nggak pugu lagu? Yang nggak jelas sibuknya, kebanyakan ngobrol, lebih sering megang handphone apa megang Quran. Ayo, megang Quran di handphone, tetap aja jarang baca. Kita tidur di samping kita Quran apa handphone. Wah, Quran Ustaz dibaca kagak biar nggak mimpi buruk. Kita itu, oh Allah, bangun tidur, apa yang kita pegang, apa yang kita raih? Handphone yang kita raih. Siapa malam yang nelfon gue? Luar biasa ya. Maka jadikan Ramadan tahun ini Ramadan yang terbaik. Apa yang kemarin tahun lalu kita udah kerjain udah cukup. Sekarang harus bisa berbuat lebih baik lagi. Lantas tidak hanya sabda Ar-Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai dalil, tapi ada juga dalil daripada ijma ulama, pendapat ulama. Apa dalilnya? Qad ittafaqatil ummatu ala fardiyatih. Sesungguhnya telah memfatwakan ulama, yaitu umatnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atas keparduan puasa Ramadan. Ulama menyepakati bahwa Ramadan atau puasa di bulan Ramadan itu memang menjadi satu kewajiban. Mereka berfatwa dan berpendapat. Walam yukhalif ahadun minal muslimin, dan tidak ada
selisih paham di antara mereka bahwa memang menyepakati puasa Ramadan itu adalah hukumnya fardu atau wajib. Fahiya ma'lumatun minad dini bid-darurati. Maka kefarduannya itu diketahui dari agama. Dari apa? Kita nuntut ilmu, itu manfaat nuntut ilmu, manfaat ngaji itu luar biasa. Dengan pasti wamun kiruha, dan siapa orang yang mengingkari, oh puasa itu nggak wajib di bulan Ramadan. Ada gak yang pendapat seperti itu? Ada gak kira-kira? Saya punya kawan ngaji bareng dengan guru yang sama. Ketika dia pindah ke satu tempat, lama nggak ketemu, tiba-tiba datang ngobrolnya pas di bulan Ramadan, nanya, "Ri, lu puasa, Ri?" "Alhamdulillah." "Masa iya kagak puasa?" "Nggak perlu, Ri." Wah, kacau. Kok bisa nggak perlu? Kita ngomong kebaikan itu pahalanya sama dengan kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Wah, ngaco. Puasa itu nggak wajib di bulan Ramadan katanya. Kita ngomong tentang sholat, kita ngomong tentang ibadah, kita ngomong tentang keesaan Allah, itu sama pahalanya, Ri, sama pahala puasa Ramadan. Jadi lo nggak perlu lagi puasa Ramadan. Wah, ngaco. Itu yang pernah ngaji bareng, yang pernah duduk bareng dengan ulama, dengan kiai yang memang betul-betul tidak diragukan keilmuannya, masih nyasar. Gimana orang yang nggak ngaji? Yang ngaji aja masih nyasar. Makanya untuk hati-hati di dalam memilih guru. Hati-hati, nggak boleh sembarangan memilih guru, harus cari tahu. Di sini saya berapa tahun sih? Berapa tahun? Apa? Saya lupa. Ya. Oh, Ustaz Sahri, bener tuh pelajarannya. Oh, ntar dulu, jangan percaya, cari tahu. Ustaz Sahri belajarnya di siapa? Ame ustaz, ame habaib, ame kiai, apa ame mbah? Cari tahu. Cari tahu. Oh, punya guru ustaz ini, cari tahu lagi tuh ustaznya belajarnya sama siapa. Terus sampai gak nasabnya guru-guru tersebut kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau nggak sampai jangan diikutin. Jadi belajar pun harus hati-hati. Lihat dengan siapa kita belajar, dengan siapa kita berguru atau dengan menuntut ilmu, dengan siapa. Jangan sampai jadi nyasar. Kenapa? Karena orang yang mengingkari bahwa puasa Ramadan itu tidak menjadi kewajiban buat dirinya, maka hukum orang tersebut adalah kafir. Kamun kiri fardiyatis sholati waz zakati wal hajj. Sama juga, ya. Dia mengkafirkan keseluruhan. Dia menjadikan sholat itu nggak menjadi kewajiban, banyak. Dia nggak menjadikan zakat itu sebagai kewajiban, banyak, dan nggak menjadikan haji sebagai satu kewajiban. Beberapa paham yang namanya haji itu nggak harus di Mekah. Ada satu pemahaman harus di ini, di tempat ini, itu yang paling benar. Oh, repot. Hati-hati. Ya. Lantas masuk kepada hal yang berikutnya, permulaan puasa Ramadan. Ini yang menjadi perdebatan di negara kita. Kenapa sih setiap Ramadan kok harus menunggu sidang isbat? Kok harus menunggu pengumuman dari pemerintah? Kenapa sih? Ya. Difardukan puasa Ramadan pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah, awal-awalnya nih, permulaannya yang diwajibkan, ya, puasa Ramadan itu pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Setelah bulan Sya'ban itu, ya,
masuk kepada bulan Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa Ramadan 9 kali dalam seumur hidup. Semuanya kurang kecuali 1 tahun, yaitu cukup sempurna. Apa maksudnya? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu melakukan ibadah puasa Ramadan yaitu 29 hari. Pernah melakukan karena tidak terlihat hilal. Digenapkan oleh Rasulullah menjadi 30 hari. Lantas kenapa sih? Ya. Puasa Ramadan untuk umum, sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling bawah, sumu liru'yati wa aftiru liru'yati. Itulah sandaran organisasi kita. Kan di negara kita ada 2 organisasi terbesar, NU sama Muhammadiyah. NU berpatokan dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, sumu liru'yati, puasa dengan melihat bulan, dan akhirnya pun dengan melihat bulan. Ada yang namanya Mabib kan, ya, negara-negara Asia. Mereka bersepakat bahwa kalau hilal itu sudah terlihat 3 derajat, maka keesokan harinya puasa. Kenapa kemarin puasanya berubah di awal? Muhammadiyah sudah menentukan awal puasa itu, ya, yaitu tanggal kemarin berapa itu? 18. Kenapa Muhammadiyah bisa seperti itu? Dia mengambil paham secara global. Keseluruhan dunia dia mengambilnya. Ya. Ada salah satu negara yang sudah melihat bulan atau hilal. Hanya 1 negara, kalau nggak salah itu di Alaska, salah satu kota. Maka karena dengan menganut paham secara global, sudah ada 1 kota di negara tersebut sudah melihat hilal, maka puasa esok harinya. Berbeda dengan pemerintah atau berbeda dengan NU, Mabim tahun lalu, contoh nih, tahun lalu kan seragam, ada yang melihat hilal. Kita ada berapa provinsi sih di sini? Sekarang di Indonesia ada berapa provinsi? 33 atau 34? 34. Ya, 34 provinsi. Pemerintah melalui Kementerian Agama sudah menentukan titiknya yang untuk bisa melihat hilal. Ternyata provinsi lain tidak melihat, terutama Jakarta deh, di mana kita tinggal, tidak melihat hilal tahun lalu nih. Makanya kemarin terawihnya agak lama kan, karena menunggu pengumuman. Wah, terawih itu masih di rumah. Ada salah satu provinsi yang melihat, Aceh, kota atau provinsi yang paling ujung melihat hilal dan memang bersaksi. Analogi, Anda kasih perumpamaan pertanyaan seperti ini. Ada 10 orang. Dari 10 orang, ada 8 orang yang melihat atau yang tidak melihat maling. Tapi 2 orang melihat maling. Kira-kira nih, menurut ente lebih percaya yang mana? Yang 10 atau yang 2? Yang 8 apa yang 2? 8. Itu perumpamaan contoh. 8 orang nggak melihat maling, tapi 2 orang melihat. Ya, hanya 1 wilayah yang melihat. 33 provinsi gugur. Ya, sekian pemerintah udah ada penanggung jawabnya. Iya, betul. Makanya kemarin maaf nih,
Ketika sudah diumumkan oleh Kementerian Agama bahwa puasa esok hari, posisi Ane pun masih di rumah. Wah, puasa besok, musolah deh. Ane gambarkan seperti itu. Ustaz, ayo, kalau memang ente pengen terawih, silakan. Ane pimpin terawih. Tapi gue puasanya besok nih. Kok bisa begitu? Ya, terawih kan sunnah. Kok bisa begitu, Ustaz? Iya. Kenapa? Itu tadi analoginya. Nah, NU berpatokan atau pemerintah berpatokan, kemungkinan hari raya nanti akan berbeda. Kemungkinan. Tapi perbedaan itu adalah rahmah. Ikhtilaf itu rahmah. Perbedaan itu rahmat. Ya, rahmah. Kalau rahmatan Pak RW. Ya, ini rahmah. Ya. 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 Rahmah. Ya. Perbedaan itu rahmah. Ya. Oh, mengajarkan kepada kita untuk saling menghormati. Jangan mencaci atau menghina. Halo, puasa lu duluan, enak aku, enggak. Ya, walaupun terkadang suka ada ledek-ledekan, ini seperti tahun lalu aja. Nanti puasa besok. Ane udah puasa, udah gue merokok aja. Jadi Ar-Rasul menggambarkan tuh, sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Puasalah kamu dengan melihat bulan dan akhiri juga setelah melihat bulan atau hilal. Lantas fa in gumma alaikum fa akmilu iddati Sya'ban 30 yauman. Tuh kemarin. Karena nggak ada yang melihat hilal, maka bulan Sya'ban itu disempurnakan menjadi 30 hari. Sama halnya dengan besok. Kalau memang nggak terlihat hilal, ya, kan sidang isbat itu akan dilakukan pada tanggal 19. Tanggal 19 itu nanti orang-orang yang memang ditunjuk oleh Kementerian Agama, mereka akan melaporkan. Jawa Barat, ya, Jawa Timur, Jawa Tengah, semuanya melaporkan tuh hasil investigasi atau hasil dia melihat hilal, teropong. Kalau memang tidak terlihat, maka Ramadan ini digenapkan menjadi 30 hari. Hari rayanya mungkin akan tanggal 21. Kemungkinan, tapi kita tinggal menunggu pemerintah aja. Ya. Banyak deh. Ya. Hari raya kita tahun ini berbarengan juga dengan hari raya. Coba lihat di kalender. Hari raya Nyepi. Wah, udah mulai ramai di medsos. Buat orang-orang Islam yang ada di Bali nggak boleh takbiran karena berbarengan dengan Nyepi. Padahal disunnahkan oleh Rasulullah untuk menghidupkan malam takbir, menghormati tahlilan atau takbiran di rumah. Kenapa? Karena memang jumlahnya kan minoritas. Kita menghormati, pun mereka juga harus bisa menghormati. Nggak perlu kita diajarkan untuk toleransi. Toleransi itu ada dalam Islam, dan Islam sudah langsung praktek dari dulu. Islam itu luar biasa, karena Islam rahmatan lil alamin. Ketika Islam itu sudah berkuasa, maka tentu umat-umat yang lainnya aman, adem. Jadi itu pun ya, mengajarkan kepada kita untuk kita bisa saling menghormati dan toleransi. Jadi sekali lagi ya, kita berpuasa ada sandarannya, ada dalilnya, yaitu sabda yang disampaikan oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, puasalah kalian dengan melihat bulan dan akhiri pula dengan melihat bulan. Yang kedua dengan melihat oleh seorang yang adil akan hilal.
Seperti kemarin kejadian, karena yang dianggap melihat itu adil, padahal kategori adil itu susah. Siapa sih orang yang bisa adil di sini? Dan dibenarkan oleh Qadi. Qadi itu hakim. Jadi yang kemarin itu 2 orang yang melihat bulan atau hilal, ya, dipertanyakan oleh hakim. Ya, bener loh, sumpah, dia berani bersumpah, urusan dia berarti kalau bohong. Ya. Itu beberapa hal yang ada di bulan suci Ramadan, atau pengertian kita kenapa kita diwajibkan untuk melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan. Lantas, ini waktunya sampai jam berapa nih? Hah? Kira-kira nih materi sampai jam berapa? Kita melakukan sholat tahajud jam berapa? Kalau ada bel kan enak, di warning gitu, maksudnya jangan sampai anehnya kedemenan ya terus-terusan ngoceh. Kali kan kalau kita ngoceh terus kering bibir. Depan lu kritik, depan gua kopi. Ya, sambil melanjutkan keutamaan-keutamaan yang ada di bulan suci Ramadan itu luar biasa. Pasti memiliki fadilah atau keuntungan yang akan kita dapati kalau kita bisa mendapatkan atau menjalankan puasa Ramadan. Apa fadilah bulan Ramadan? Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan la tamannau an takuna as-sanatu kulluha Ramadan." Kalau saja umatku tahu, kata Rasulullah, apa yang ada, apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, maka umatku pasti akan meminta seluruh bulan itu menjadi bulan Ramadan. 12 bulan akan diminta. Karena keutamaan yang luar biasa, pahala yang didapat itu luar biasa. Kalau saja tahu umatku itu tentang keutamaan atau kehebatan atau keistimewaan yang ada di bulan suci Ramadan, maka mereka akan meminta seluruh bulan itu menjadi bulan Ramadan. Tapi kebanyakan yang nggak tahu sih. Coba kita deh jujur, sebulan tuh lama nggak sih puasa? Hah? Yang benar. Iya, gimana enggak? Gimana? Orang molor mulu. Apalagi hawa yang sekarang luar biasa, hujan. Wah, udah deh. Aduh, mantep banget tuh deh. Ya. Gak ngerasain lapar haus, hujan mulu, tidur. Ya. Kalau itu tahu 12 bulan itu akan kita minta kepada Allah agar itu dijadikan bulan Ramadan sepenuhnya. Kebanyakan kita nggak tahu, awal doang, alhamdulillah bisa ketemu lagi bulan Ramadan. Bentar lagi Lebaran, alhamdulillah bentar lagi Lebaran. Sedih gak sih kita ditinggal Ramadan? Hah? Sedih gak sih ditinggal Ramadan? Lebih sedihan mana lo diputusin? Hah? Wah, luar biasa Irma, luar biasa. Lebih sedih ditinggal Ramadan ketimbang ditinggal kawin. Apa iya begitu? Hah? Ditinggal Ramadan. Ya Allah, baru kepengen terawih lagi, Ramadan tega. Tapi kalau ditinggalkan tega banget. Gue dikeluarin semuanya, hati gue udah tulus. Ya Allah, bisa selingkuh depan gue, ya Allah, mati aja mendingan mati. Ya apa sebegitunya, ditinggal Ramadan nggak begitu. Ya Allah, ya ada yang ngerasain bang? Ya Allah, sampai begitu. Ya Allah, teganya.
Harusnya aku yang di sana dampingimu dan bukan dia. Harusnya yang kau pilih bukan dia. Ya elah, elah. Ramadan nggak begitu. Ramadan, ya Allah, Ramadan datang lagi. Ya. Jangan suka bohong sama diri sendiri. Sedih kita ditinggal Ramadan, sesedih selesainya udah. Ya Allah. Baru. Oke, siap. Jadi Ramadan itu luar biasa. Karena kebajikan berkumpul pada bulan Ramadan, semua kebaikan-kebaikan ada di bulan Ramadan. Doa Allah Ta'ala kabulkan, dosa Allah Ta'ala ampun, pahala Allah Ta'ala lipat gandakan. Gak ada yang mengetahui, karena Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, as-saumu li wa ana ajzi. Puasa itu untuk aku dan aku yang akan membalas itu semua. Tidak ada yang mengetahui seberapa besar pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manfaatkan di hari-hari terakhir di bulan Ramadan ini dengan melakukan sesuatu hal yang baik. Jangan berburu pakaian dulu deh. Kenapa? Karena hari raya Idul Fitri itu bukan sesuatu yang baru. Laisal id liman labisal jadid, balil id liman ta'atuhu tazid. Hari raya Idul Fitri itu bukan dengan baju baru, semua serba baru, bukan. Tapi apa? Ta'atuhu tazid, ketaatan yang bertambah, itu baru hari raya. Ya. Jadi kita perbarui di sisa-sisa Ramadan. Ya, kalau memang ada yang belum bisa khatam Quran, kempet deh buru-buru, kejar. Terawih jangan sampai pernah tinggal lagi, udah di sampai hari terakhir. Ya. Kalau memang masih Allah Ta'ala masih titipkan rezeki kepada kita, ingat, berikan itu semampu kita, karena nilai pahalanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan memberikan itu, dan tidak diketahui berapa besar jumlah pahala yang akan kita dapat. Itu beberapa hal yang bisa kita sampaikan atau kita bisa pelajari di bulan suci Ramadan ini. Dari beberapa hal yang tadi disampaikan atau kita pelajari, mungkin ada sesuatu hal yang ingin ditanyakan, dipersilahkan.